Hari ini kita akan belajar yang namanya Yusuf. Mari buka dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37. Tadi pagi saya sudah katakan bahwa saya lihat pribadi ini hadir. Dan pribadi ini jarang sekali saya lihat. Bahkan bisa dihitung saya ketemu dengan pribadi ini. Tetapi beberapa hari yang lalu pribadi itu datang dan saya bertemu dengan dia. Ternyata pribadi ini sangat fresh mukanya, saudara. Dan tubuhnya sehat, segar, berotot. Dan pada waktu saya lihat, saya langsung tahu dialah seorang pekerja. Dia bukan seorang yang enggak kerja atau bagaimana enggak. Dia seorang pekerja. Dan itu memang firman Tuhan berkata seperti itu. Memang sebelum dia jadi pekerja, dia mungkin jadi anak bawang. Ya, dia di rumah membantu orang tuanya. Tapi sejak dia dijual jadi budak, dia mulai bekerja. Dan kalau kita nanti lihat kehidupan dia, mengerikan proses itu. Saya tidak mau katakan bahwa proses itu enak. Jangan berpikir bahwa proses itu enak. Proses pasti tidak enak. Di dalam proses pasti seringkali terjadi tangisan. Di dalam proses ada yang perlu dikorbankan. Tapi kalau kita lihat hasil dari proses itu, hasil setelah kita diproses, maka kita akan berkata, tahu begini, aku mau lebih lagi diproses. Kenapa? Karena sesuatu yang akan kita dapat, itu lebih luar biasa, lebih dahsyat dari apa yang kita harus jalani di dalam proses Tuhan. Benar, saudara. Saya katakan, saya pun mengalami proses demi proses. Sampai hari ini pun proses Tuhan dalam hidup saya belum selesai. Ada beberapa yang saya tahu belum selesai. Dan saya tidak salahkan Tuhan kenapa kok tidak selesai-selesai. Itu bukan salah Tuhan. Setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya, kalau tidak selesai atau belum selesai, itu bukan salah Tuhan. Tapi kesalahan ada di pihak kita. Kenapa? Karena kita terlalu susah untuk dibentuk. Ayah saya pernah berkata, ada macam-macam pembentukan. Ada yang harus dipanaskan. Ya, besi itu kalau mau dibentuk harus dipanasin. Tapi nanti pasti jadi bisa dibentuk maunya seperti apa. Bisa. Kayu nggak bisa dipanasin. Kayu dipanasin ya entek habis, saudara. Kayu di apa? Dipotong. Dikerat. Memangnya dikerat enak. Memangnya dipotong enak. Sesuatu yang dipotong tidak bisa disambung lagi. Besi masih bisa loh, dipanasin, dibentuk lagi. Kayu enggak bisa. Sejak dipotong, dak, ya sudah bar.
Nah, ada lagi yang model per. Nah ini saudara. Kalau yang model per ini saudara ya, diikat, ditarik, karena ngikuti kemana aja. Tapi jangan pernah dilepas itu tali itu. Karena kalau tali itu dilepas, balik pasti. Nah, saudara seperti apa? Dari 3 model. Ayo coba lihat di dalam hidupmu. Aku ini seperti apa ya? Seperti besi, atau seperti kayu, atau seperti per. Terus ada yang ngomong gini, Pak kalau saya tidak ada 3-tiganya apa? Oh enggak ada, semuanya ada. Jangan terlalu berpikir baiklah, saya ini orang yang gampang dibentuk Pak. Aduh. Enggak saudara. Saya ketemu dengan orang-orang yang bilang begitu, aku gampang dibentuk Pak. Tapi pada waktu Tuhan mulai membentuk, dia berontak, dia gak bisa terima. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel seperti bangsa yang dibentuk, gampang dibentuk. Tapi ternyata perjalanannya dari Mesir sampai masuk tanah Kanaan. Proses demi proses terjadi. Bahkan sampai akhirnya mereka tidak masuk tanah Kanaan. Angkatan pertama hilang. Yang masuk hanya Yusa dan Kaleb. Mereka sudah putar-putar 40 tahun. Akhirnya pun tidak masuk. Apa saudara pengen seperti itu? Yang kau hanya berputar-putar terus. Kau tidak bisa masuk. Janji demi janji terus yang kau dapatkan. Janjinya muluk-muluk. Janjinya hebat-hebat. Saya punya teman kepahitan dengan janji Tuhan. Benar saudara. Ini cerita sudah lama, puji Tuhan sekarang dia sudah diterpulihkan. Pada waktu saya masuk di mobilnya, dia langsung ngomong gini, hari ini kita jalan-jalan. Karena nanti sore kebaktiannya. Saya antar kakak kebaktian. Tapi nanti ya di jalan tidak boleh ngomong sedikit pun tentang Tuhan. Saya bilang ini orang kok something wrong. Kok punya alasannya kok aneh. Tidak mau ngomong tentang Tuhan. Padahal ini anak ada hamba Tuhan datang. Dia yang nemeni. Nganter kemana-mana, kalau nggak ada yang bisa menerjemah, dia yang terjemahin. Oh, saudara. Tapi pas ketemu saya ngomong, jangan ngomong tentang Tuhan siang ini. Kita happy-happy. Nanti sore aku antar ke kebaktian, aku ikut juga. Loh, ini kan sakti saudara. Ya, tetap ke kebaktian tetap. Siang-siang. Tahu-tahu cuma ngomong gini saya. Kamu ini kepahitan sama Tuhan ya. Saya cuma ngomong begitu. Tahu-tahu nyetirnya jadi lain saudara. Nyetirnya jadi orang seperti kayak gak kesampaian. Terus saya bilang, sorry, aku tadi salah ngomong. Sudah, jalan yang benar aja, jalan yang benar aja. Saya gak mau terjadi sesuatu hanya gara-gara itu saudara. Saya bilang jalan yang benar. Terus dia mau jalan yang benar. Tapi dari situ dia mulai ngomong. Tuhan itu ada enggak sih? Loh, kalau dia yang duluan ngomong. Nah, kalau dia yang duluan ngomong enggak salah saya. Terus saya bilang gini, kalau buat saya sih ada, buat kamu emang enggak ada sih. Pas saya ngomong gitu dia lebih nggak rela untuk diomong begitu saudara. Loh saya kan bilang kalau untuk saya ada, untuk kamu nggak ada. Nggak rela dianya. Dianya mulai nggak bisa. Harusnya untuk saya juga ada. Lah ya betul.
Harusnya memang ada, saya bilang. Tapi cara pikirmu itu yang menyebabkan Tuhan tidak ada untuk engkau. Oh, mulailah dia unek-uneknya keluar. Singkat cerita, ternyata yaitu tadi saya ngomong. Sepertinya janji ini muluk-muluk. Setiap bebatuan yang diantar sama dia bernubuat untuk dia tentang berkat, tentang janji yang indah-indah. Nggak ada sedikit pun yang ngomong gini, siaplah untuk masuk dalam tantangan. Nggak ada. Nggak ada yang ngomong siaplah masuk dalam proses. Nggak ada. Bahkan janji yang dia dapatkan, saudara kalau baca mungkin mirip dengan Abraham. Sesuatu janji yang luar biasa besarnya. Terus saya bilang gini, sekarang kamu mau apa? Saya bilang, kalau ngelihat janji tidak tergenapi terus kamu apa? Mau apa? Mau marah sama Tuhan? Marah, aku bilang. Atau mau apa? Ayo, tak temeni, saya bilang. Kalau kamu mau marah di depan saya, marah be Tuhan. Aku yang nyetir mobil, karena saya tahu bahaya nanti. Itu bisa kecelakaan saudara. Saya bilang gantian, aku yang nyetir, kamu di sebelahku, kamu marah be Tuhan. Pokoknya tak pikir aku selamat saudara. Terus dia bilang, enggak berani marah, nanti kena kutuk lagi. Nah, ya terus gimana? Lu karena tahu saudara, dia ini tahu firman. Karena saya juga bilang, dia ini penerjemah juga. Jadi dia ini kebentur dan dia kepepet. Dia rasanya, aduh seperti apa aku harus hidup? Daging ini rasanya pengen muncul dan berkata, kenapa janji tidak tergenapi semua? Tapi di lain pihak dia berkata, tapi aku gak bisa lari pun aku habis. Karena aku tahu aku disayang Tuhan. Nah, itu yang dilema orang-orang Kristen. Dan banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Saya bilang sama dia satu hal. Kenapa kau tidak jadikan Tuhanmu itu seseorang yang mengerti hidupmu? Kenapa kau tuntut Tuhan untuk mengerti hidupmu? Tapi kau tidak minta untuk engkau ngerti Tuhan dan isi hatinya. Dia baru sadar. Dan dia bilang, iya ya. Aku tuntut Tuhan untuk ikut jalanku. Aku tuntut Tuhan untuk menggenapi janjinya dengan caraku. Kalau sudah sedikit tidak sesuai dengan caraku, aku bilang ini bukan Tuhan. Tuhan tak mungkin pakai seperti ini. Loh. Saya bilang sama dia, berapa kesempatan yang sudah kau buang? Karena firman bilang, justru Tuhan itu tidak ada jalan, dia buka jalan. Justru yang tidak mungkin, itu dia buat mungkin. Supaya mata ini terbuka bahwa dia Tuhan. Di situ dia baru sadar. Dan dia bilang, iya ya. Berubah, saya bilang. Mulai hari ini, omong sama Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Aku akan bayar harganya bersama dengan Roh Kudus. Berapapun harga yang aku bayar, untuk supaya terjadi janjimu, aku siap membayarnya. Ayo ngomong gitu dan lakukan. Saya bilang kepada dia, konsekuen. Jangan nanti di tengah jalan, give up lagi. Enggak ada. Firman Tuhan bilang, tidak akan lebih dari kekuatanmu. Paling pol, mati. Iya tak? Dia bilang, iya betul. Kamu tuh pengecut. Saya bilang terus terang, badannya besar saudara. Saya bilang, kamu tuh pengecut. Kamu cuman pengen enaknya saja hidup dengan Tuhan. Pengen berkatnya, tapi tidak pernah mau membayar harganya. Dan tidak mau hidup seperti Kristus. Nangis dia saudara. Dan dia bilang,
Betul Pak, saya salah. Saya cuma terima berkat. Saya pandang Yesus itu cuma memberkati, aku terima. Berapa banyak orang Kristen seperti itu juga? Kenapa sampai janji-janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidupmu? Konsepmu yang harus berubah. Setiap janji itu akan terjadi dan pasti terjadi dalam hidupmu. Tapi ada harga yang harus kau bayar untuk supaya janji itu terjadi. Tidak gratis, saudara. Lihat Yesus. Yesus pun bayar itu semua. Dia tidak mau disebut menjadi anak Bapa di surga dengan tidak membayar apa-apa. Dia bayar dengan darahnya sendiri. Dia bayar. Akhirnya dia naik kembali dan bersatu dengan Bapaknya. Saudara tidak mau bayar? Gak bisa. Dengar, konsep harus dirubah. Jangan hidup dari kebenaranmu sendiri. Hari-hari ini saya mulai belajar. Dan saya mulai berkata, apapun harganya. Kalau memang itu harus aku bayar. Aku mau bersama dengan Roh Kudus. Enggak sendiri. Bodohnya sendiri. Kalau jalan sendiri. Kalau jalan baik Roh Kudus enak. Kadang-kadang seperti tidak bayar. Tapi bayar. Cuman dengan ketaatan. Cuman dengan harga diri sepertinya hilang. Atau urat malunya putus. Itu sudah bayar harganya. Tapi juga jangan saudara punya lagi pandangan atau sesuatu konsep lagi. Bayarnya harus begini, harus begini. Ayah saya selalu berkata pada saya. Ingat, Tuhanmu itu fleksibel. Dan Tuhanmu itu punya cara yang banyak. Jangan jadikan sesuatu itu konsep. Kalau kita jadikan sesuatu jadi konsep, kita akan masuk dalam kerutinitasan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum itu terjadi, setan sudah tunggu di situ. Nah ini loh saudara, ini yang kau harus belajar. Kenapa kok kita harus hidup dan berjalan bersama dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus ini akan menuntun saudara dan saya. Pokoknya Roh Kudus akan tahu, oh depan ada setan. Dia akan belokkan kita. Jadi setan selalu kecelek. Tapi kalau saudara tidak hidup bersama dengan Roh Kudus, pakai pikiranmu, pakai kebenaranmu sendiri, apa yang terjadi? Setan sudah tunggu di depan dan kau tinggal berjalan, berarti kau masuk dalam perangkapnya setan. Kegagalan pasti akan menjadi milikmu. Saudara tahu, Yesus itu membuat kecelek setan pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Setan kecelek dan setan sungguh-sungguh gak nyangka bahwa ada di hari ketiga itu kebangkitan. Makanya pada waktu Yesus mati, setan senangnya luar biasa. Setan senang sekali dan justru setan pengen, biarin disiksa, lebih lagi disiksanya, lebih lagi. Karena setan gak pernah tahu ada kebangkitan. Karena itu dalam pikiran Bapak. Pada waktu hari ketiga, Yesus bangkit dari antara mati. Habislah setan. Setan bilang, ini yang gak ada di surga. Yaitu apa? Konsep rela berkorban dan bayar harganya. Makanya surga ini goyang. Surga ini goncang. Kalau ada orang-orang yang siap untuk membayar harganya. Saudara jangan pikir bahwa saya tidak bayar harganya. Berapa kali saya bayar harganya. Bahkan waktu perjalanan kemarin ke Israel. Tuhan bilang sama saya kan dapat gratis saudara. Tuhan bilang, jangan gratis nak. Gak boleh gratis Tuhan. Enggak. Kalau kamu gratis,
kamu tidak akan pernah bisa ambil berkat maksimal. Oh gitu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Uang ya uangmu kok. Jadi saya bayar saudara. Ya. Pada waktu saya bayar di Mesir dan di Israel. Setan ini ngomong sama saya gini. Kamu gak berhak. Saya ngomong sama dia. Dengar ya, gua bayar loh. Bukan gak bayar. Setan bilang, iya berarti benar kamu juga berhak. Saya bilang, lepaskan. Dilepaskan, tak ambil berkatnya. Loh gini loh saudara. Ikut Yesus. Itu seperti ini. Buang setiap konsep. Cuman mau nerima. Mulai saat ini belajar, aku mau berkorban. Aku mau bayar harganya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Benar saudara. 4 kelemahan manusia. Pasti tahu semua. Harta. Ya, semua perkara tentang harta. Seks. Kesombongan. Yang saya tadi bilang urat malu harus putus. Yang terakhir, keluarga. Jangan saudara bilang bahwa tidak ada yang namanya yang terakhir ini. Banyak orang jatuh dalam perkara keluarga. Kelemahan keluarga. Terlalu mengasihi keluarganya lebih daripada Tuhan. Terlalu mengasihi anggota keluarga lebih daripada Tuhan. Tuhan bilang loh di firman-Nya tidak layak jadi murid Tuhan. Saya pelayanan, saya dididik seperti itu. Pertama kali saya pelayanan, anak saya mau mati. Tuhan bilang, pulang ke rumah atau tetap selesaikan pelayanan. Nah, saudara. Apa itu gampang? Tidak gampang. Puji Tuhan saya punya istri yang ngerti. Karena sejak kami ketemu dan ngobrol terus, ya itu saya doktrin. Oh saya bilang nomor 1 hidupku adalah Tuhan. Keluarga nomor berapa saya tidak tahu. Sekali saya pelayanan, jangan main-main. Saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Dan dia tahu. Jadi pada waktu itu dia cuma ngomong, "Pak, anakmu sakit, panasnya 40 lebih." Terus bagaimana, Pak? Ya sudah, saya cuma kasih tahu, saya tidak suruh kamu pulang. Papa jangan pulang, selesaikan pelayanan. Papa dukung doa. Dan benar saudara, anak saya ditungguin istri saya. Dari sadar pingsan, sadar pingsan, sadar pingsan. Karena terlalu panas. Ya. Saya sendiri sudah tahu. Terus saya bisa apa? Saya cuma ngomong, makasih Tuhan. Kalau sampai aku datang, anakku masih hidup. Saya tahu dia pasti hidup. Dan Tuhan bicara, betul nak. Tapi kalau engkau pulang, dia meninggal, ya sudah berarti pulang. Saya masih nyetir loh saudara, dari Jakarta ke Bandung. Terakhir saya khotbah. Anak saya sudah sakit kira-kira 4 hari. Jadi hari keempat atau kira-kira lah. Ya. Malam-malam habis selesai khotbah saya pulang. Kenapa? Karena sudah selesai. Memang sudah selesai. Tidak pernah. Aduh karena anak sakit. Saya pulang dulu ya, batal khotbahnya. No. Kau tidak akan pernah jadi orang besar. Kalau kau tidak dahulukan Tuhan dulu. Benar, saudara. Saya di jalan, saya nyetir sendiri pada waktu itu. Saya nangis, sungguh saya nangis. Bukan apa-apa, nangis karena lawatan Tuhan. Karena pada waktu itu saya cuma ngobrol sama Tuhan. Saya sodorkan anak saya di depan dia. Dan Tuhan bilang, "Nak, kalau menurut engkau lebih baik pulang atau tidak?" Saya bilang,
Tergantung kau lah. Mau bawa pulang ya boleh. Tapi saya rasakan lawatan ini begitu dahsyat. Bukannya saya tidak sayang anak saya. Saya sangat sayang dia. Tapi saya tahu siapa saya. Untuk saya bisa menentukan hidup matinya. Saya pernah berdialog dengan Tuhan terhadap nyawa ibu saya. Akhirnya Tuhan izinkan untuk ibu saya hidup sampai hari ini. Saya jujur, saya berani katakan itu gara-gara saya. Tapi saya harus bayar harganya. Saya bilang tidak. Sekali peristiwa itu cukup. Dan saya bilang, tak sodorkan. Bahkan saya sudah siapkan siapa yang akan ngubur. Acara penguburan yang khotbah. Yang tutup peti siapa. Saya sudah siapkan. Saya sudah telepon adik saya. Hari-hari itu saya telepon saudara. Saya telepon jujur, saya ngomong gini. Tanah yang di sini itu benar sudah dibeli ya dulu ya. Oh sudah, ya wes. Nanti kalau ada apa-apa dengan Kesia, kita kubur di sana. Loh, saya bilang gitu. Betul saudara. Dan saya lihat di situs namanya ujian. Enggak ada contekan. Karena kalau saudara berhadapan dengan Tuhan, nih yang dilihat hati. Bukan omonganmu. Dan semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Seberapa sungguhnya komitmenmu dengan Tuhan? Seberapa dedikasimu dengan Tuhan? Apakah benar kau mengasihi Tuhan? Atau hanya sekedar di mulut? Engkau tadi bisa menyanyi sambil menangis mungkin. Ku berikan seluruh hidupku. Semuanya, jiwaku. Apakah benar itu ada dan itu terjadi dalam hidupmu? Engkau diminta berkorban saja mungkin. Dalam sejumlah uang yang ada dalam hidupmu, engkau pegangi terus. Tidak pernah kau lepaskan. Saya mau katakan, dari kecil saya dididik ayah saya. Sampai besar saya lihat dia. Bagaimana dia dengan keuangan tidak pernah pusing. Saya belajar dari dia. Dan saya tahu, karena saya belajar, saya menikmati juga. Saudara pernah belajar matematika enggak sih? Kalau Tuhan bilang 100 kali lipat. Terus kalau saudara berkorbannya cuman 10.000. Padahal saudara punya uang banyak. Maksimal kau dapat berapa? 100 kali lipat dari 10.000. 1 juta. Loh, itu gak pernah bisa disangkal firman kok. Satu kali Tuhan bilang gini, korban yang banyak nak. Yang banyak Tuhan. Berapa? Ratusan juta. Tak kobar. Lepaskan. Tak lepasin. Dalam beberapa hari, miliar yang aku dapat. Iya. Saya enggak main-main. Tuhan enggak pernah enggak menenapi firman-Nya. Ini firman ya dan amin. Tapi saudara pengennya apa? Aku korban sedikit, dapatnya gede. Enggak bisa. Ini loh saudara. Ayo rubah cara berpikirmu. Cara berpikirmu harus sesuai dengan firman. Dan kau harus tahu, tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Saudara, jatah orang itu tidak pernah lepas. Apalagi kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang satu nutup jatahnya untuk engkau. Tidak masalah Tuhan buka di tempat lain. Kau keluar dapat jatah lagi. Perkara Tuhan, waduh ini dahsyat sekali. Ya saudara. Makanya saya katakan, ayo buang dan lepaskan dirimu dari semua ikatan.
Benar saudara. Enak ikut Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh ya, mau hidup berkenan di depan Tuhan, salah siti langsung dikasih tahu. Benar saudara. Salah sedikit dikasih tahu. Saya ini barusan beli mobil. Saya barusan beli mobil sebelum ke sini. Nah, karena saya beli mobil. Mobil yang lama saya senang, jadi saya enggak jual, saudara. Dari dulu saya bilang sama istri saya, aduh saya tuh enggak mau jual mobil inilah. Karena apa? Mobil ini masih layak dipakai, masih seneng. Kalau di kota lebih enak. Karena kalau saya pakai Land Cruiser di kota, rada parkirnya susah, saudara. Kasihan yang nyetir. Parkir dua mobil buat satu mobil, saudara. Ya kalau Land Cruiser itu, ya. Jadi saya bilang, sudahlah ini mobil enak, saya punya mobil yang lebih kecil. Udah, Tuhan bilang gini. Malam-malam, istriku mimpi. Saya mundur dari urutan pertama jadi urutan 3. Cuman begitu doang mimpinya. Ada sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Saya biasanya nomor 1 jadi nomor 3. Dikalahkan istri dan anak angkat saya. Istri saya bilang, loh kok kamu bisa mundur ke 3? Pasti punya salah kamu. Itu pasti ada ikatan. Saya bilang gini, apa ya ikatannya? Aku nih ikatan apa lagi sih? Kok sampai mundur? Terus istri saya berdoa. Tuhan ngomong gini. Lah yang ngomong semua punyanya Tuhan. Aku sudah bicara suruh jual mobil, enggak mau. 2 kali aku bicara, dia tetap aja tidak jual. Ya mundur 2 langkah. Oh saudara, perkara simpel kan? Saya bilang gini, aduh Tuhan, bertobat, pulang tak jual. Benar saudara. Jadi kalau engkau mau dekat dengan Tuhan, mau sejalan dan seirama dengan dia, sungguh, hati-hati. Engkau bisa cepat mundurnya loh, kalau engkau tidak hidup berkenan di depan dia. Menunda, mundur. Karena apa? Kita ini sedang semuanya bertanding. Genapi bagianmu dengan baik. Jadi jangan perkara kecil, kau anggap sepele. Hati-hati. Ada orang yang dapat penglihatan, karena perkara kecil tidak diurusi, akhirnya orang ini terpleset dan masuk neraka. Hanya karena perkara kecil yang tidak diselesaikan. Dia anggap yang ini gak apa-apalah. Hati-hati. Ya, makanya kita harus belajar. Yusuf ini luar biasa. Ya, buka Kejadian 37. Nanti kalau bawa firman tidak buka Alkitab, dianggap sesat, saudara. Iya, itu hamba Tuhan. Khotbah 1 jam tidak buka Alkitab, sesat. Memang orang Kristen itu haleluya. Di dalam Kejadian pasal 37, lihat. Ya. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mimpinya sih memang mimpi yang aneh, saudara. Ini ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Oh, saudara. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lihat. Ini ngomong tentang mimpi loh. Memang saya katakan, Yusuf ini mungkin mulutnya ya sedikit tidak bisa nyimpan rahasia.
Jadi dapat mimpi ngomong. Ya. Tetapi kita belajarlah. Lihat. Dua model orang. Satu Yusuf. Satu kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ini nangkep mimpi. Negatif langsung. Negatifnya apa? Membuahkan kebencian. Karena apa? Tidak terima, tidak mau rendah hati. Ini loh saudara. Dari menanggapi mimpi kita sudah bisa lihat. Hati orang ini pahit atau tidak. Loh firman Tuhan bilang loh. Kalau ada orang diberkati, bersukacitalah dengan dia. Bisa enggak? Engkau dengar seorang temanmu diberkati secara luar biasa. Tidak timbul iri, tapi ngomong gini, puji Tuhan, kamu diberkati, aku ikut seneng loh, tapi tidak main-main loh. Ya, tidak main-main dalam arti ngomong begitu tapi dalam hati, terus nanti di rumah kurang ajar, kenapa dia diberkati ya. Tuhan ini salah, harusnya aku bukan dia. Nah, ini hati-hati saudara. Ingat ya Tuhan lihat hatimu loh. Ya. Memang ini susah, tapi saya katakan ayolah. Kalau kau punya hati yang sama dengan Yesus. Yesus itu senang kalau ngelihat kita diberkati. Ada satu sifat surgawi, yaitu apa? Yesus senang untuk memberkati. Dan Yesus senang untuk melihat anaknya bersukacita pada waktu berkat hadir dan hidup dalam hidupnya. Engkau harus belajar ini. Jadi kalau temanmu cerita kesaksian, aku diberkati begini. Wow, dahsyat Tuhan memang. Hebat ya, luar biasa. Dan itu benar-benar kau suka. Ternyata saudara, saya pernah ngalami ini. Saya pernah ngalami ini. Ya. Saya begini. Saya dengan ayah saya. Memang dia ayah saya, tapi dia juga gembala saya. Ya, saya bisa menghormati dia sebagai ayah, saya juga bisa menghormati dia dan saya belajar untuk menghormati dia sebagai gembala. Saya tahu saya siapa. Pada waktu ayah saya cerita dengan saya, ya biasa kami cerita bersama, dia cerita, saya diberkati begini, diberkati begini. Ayo jujur saudara, kalau saudara tidak tahu siapa yang memberkati, mungkin saudara akan bisa berkata, waduh Pak, hebat. Tapi kalau saudara tahu yang memberkati itu anak didikmu. Ayo, bisa mikir gak? Ayo, saya tuh tahu saudara. Ayah saya beli mobil siapa yang ngasih? Nah, ini loh saudara. Dan pada waktu itu jujur, daging ngomong, ini anak-anak yang kurang ajar yo. Jujur aja itu daging ngomong begitu loh saudara. Ya. Loh ini bukan berkati gembala, ini malah berkati hamba Tuhan lain. Tapi pada waktu itu saya juga muncul begitu. Jujur saya manusia kok. Saya muncul seperti itu. Terus saya ngomong gini sama jiwa saya. Loh. Kamu siapa? Nah ini loh yang Raja Daud bilang. Raja Daud berkata, kenapa jiwaku engkau gundah gulana? Ayo bicara sama jiwamu. Saya bicara. Loh kamu nih kok ngomong gini, ada apa? Kamu gak berhak ngomong begitu. Orang dia mau ngasih ke siapa, ya urusan dia. Apakah kamu gembalanya? Enggak. Tuhan yang menjadi gembalanya, kamu cuma congos. Kamu merasa merasa punya hak? Tidak. Saya sadarkan jiwa saya. Akhirnya jiwa saya bilang, iya ya, aku gak ngelakuin apa-apa kok. Pada waktu dia ngomong seperti itu, saya bilang, dengar, kamu tuh hamba, tidak ngerti apa-apa, dan tidak boleh berbuat apa-apa. Kecuali Yesus yang suruh. Udah, saya telepon ayah saya. Saya jujur dari hati saya, sudah saya menang, saya ngomong, Pak, saya tahu. Yang berkat itu siapa? Luar biasa ya Pak, dia kok bisa berkati Papa. Kenapa? Gara-gara dia, Papa saya ini khotbah di AOC. Pulang dapat berkat itu loh saudara. Mungkin itu berkat sudah dibawa untuk dipersembahkan di AOC loh saudara.
Loh, iya, saya pikir betul saudara mungkin. Jadi kebaktian itu sudah membawa saudara. Ayah saya khotbah, tek pulang. Nggak jadi nyemplung. Jadi ke dia saudara. Tapi saya belajar dan saya akhirnya bisa menang. Saya bilang sama ayah saya, wih hebat Pak. Bahkan saya bisa ngomong gini, aku enggak itu Pak, benar-benar aku bisa sukacita. Kenapa? Bahkan aku bisa merasakan, kok luar biasa ya. Papa bisa diberkati dengan anak AOC. Luar biasa Pak. Dan sudah tahu, saya bisa bersukacita dengan seperti itu. Itu berkat yang jatahnya saya tidak hilang. Berkat yang jatah saya tetap datang. Makanya saya belajar, Tuhanku itu luar biasa. Saudara enggak usah bingung. Jatah itu enggak mungkin lari. Ya. Jatah itu pokoknya kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan datang. Lihat Yusuf. Yusuf itu ya sama saudara-saudaranya, dimasukin di sumur. Diangkat, dijual supaya mimpi tidak jadi. Supaya apa yang dia mimpikan, omong besar. Lihat. Tuhan buat tetap jadi. Tergantung hati. Yusuf punya hati yang luar biasa. Pada waktu saya ketemu dia pribadi ini, dia ngomong gini. Aku mau bagikan sesuatu. Dan dia bilang, hati yang tidak pahit pada waktu diproses Tuhan. Waduh, pada waktu dia ngomong seperti itu, saya terbuka saudara. Dan Tuhan bilang, lihat kata-katanya di Kejadian 50. Yuk kita baca. Kejadian 50. Kata-katanya sangat luar biasa. Kejadian pasal 50. Ayat yang ke-20. 19 mulai. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lihat. Ada sesuatu pandangan yang positif. Hati yang tidak pahit. Tapi hati yang tetap terus beriman dan percaya apa yang dijanjikan itu terjadi. Biarpun apa yang dialami itu, sangat bertentangan dengan janji. Enggak ada ceritanya nabi jadi raja. Dan saudara jangan pikir bahwa Yusuf ini bukan manusia, dia manusia tulen. Buktinya dia pernah ngomong pada waktu dia mengartikan mimpi. Nanti kalau kejadian ingat aku ya. Nah, berarti tandanya dia adalah manusia biasa. Yang tetap bisa berbuat dosa. Dan gara-gara dia ngomong gitu, baca firman, 2 tahun mundur. Janji itu mundur. Hati-hati dengan ucapanmu. Dengar baik-baik. Hati-hati dengan ucapanmu. Yusuf salah ngomong. 2 tahun dia harus menunggu. Janji tergenapi. Mundur 2 tahun lagi. Berapa banyak orang Kristen. Janji Tuhan yang mundur terus. Karena ucapan yang salah. Kalau engkau punya iman dan berharap pada Tuhan. Jangan pernah goyah dan berharap pada yang lain. Kau berharap pada Tuhan total. Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Janjinya tetap ya dan amin.
Saya sungguh mengucap syukur ketemu dengan pribadi ini. Dia berkata, aku tidak kepahitan dengan Tuhan. Di dalam Tuhan memproses hidupku. Kenapa? Karena aku tahu semua yang aku bayar tidak akan lebih dari kekuatanku. Aku cuma pegang janjinya ya dan amin. Bayangin saudara. Saudara bisa bayangin enggak? Orang yang dulunya pakai jubah yang maha indah. Yang mungkin terus di tenda. Memakai kasut. Yang jarang sekali bekerja. Langsung 180 derajat. Dia harus copot. Tidak pakai krim anti matahari. Ahava belum ada. Ya, saudara. Yang namanya itu baju dicopot. Dia hanya pakai ya seperti celana dalam. Tidak ada sepatu. Dia harus jalan di padang pasir. Di gurun. Dia harus ngikuti yang namanya jalan unta. Kalau untanya berhenti baru dia berhenti. Kalau untanya jalan terus dia capek apapun tetap harus jalan. Karena kalau tidak jalan dia akan terseret. Coba saudara bayangin. Orang yang tidak pernah kerja, tidak pernah seperti itu. Langsung disuruh seperti itu. Dengan drastis sekali. Tapi tidak ada kata mengeluh dalam hidupnya. Saya pikir dia layak jadi raja. Karena dia punya hati seorang raja. Jangan saudara bermimpi untuk pengen jadi raja. Kalau engkau tidak mau diproses seperti raja. Banyak orang pengen berkat. Banyak orang pengen kedudukan. Tapi dia tidak mau proses untuk mencapai kedudukan itu. Dengar, hari ini Tuhan bicara. Seberapa engkau siapkan hatimu. Dan kau berkata, aku siap Tuhan, kau proses. Supaya rencanamu jadi dalam hidupku 100%. Konsekuen. Tuhan akan proses hidupmu. Seberapa? Mungkin panggilanmu raja. Raja itu macam-macam. Raja kecil, raja tengah, raja besar, bisa. Betul enggak? Tergantung engkau proses yang mau seperti apa. Makin kau mau diproses, makin kau punya karakter Kristus. Makin kau punya karakter yang memadai. Berkat itu makin dilimpahkan secara luar biasa. Tapi kalau engkau tidak punya, jangan inginkan. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Nanti kecewa. Dan nunggu-nunggu tapi tidak jadi. Hari ini mengerti. Semua tergantung pada diri kita lah sendiri. Bukan pada Tuhan lagi. Janji tetap janji. Jadi dan tergenapi itu urusan saudara dan saya. Bersama dengan Roh Kudus. Renungkan. Tuhan.